warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di channel kita, channel Romya Medeni. Kali ini kita di segmen jelajah, dan kita saat ini berada di alun-alun Pemalang. Alun-alun Pemalang ini tengah trending dan tengah viral karena telah terjadi kecelakaan, yaitu pohon beringin tumbang saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan tragedi ini telah menekan korban 22 orang, kemudian 4 orang meninggal dunia. Mari kita lihat suasana di alun-alun Pemalang dan pohon beringin yang tumbang saat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Baik. Sedulur, kita bisa lihat kondisi alun-alun Pemalang saat ini. Pohon beringin yang roboh yang menimpa beberapa puluh orang ini telah dibersihkan dan saat ini masih di polis line, di garis polis line. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sejarawan Pemalang, yaitu terkait dengan sejarah alun-alun Pemalang dan kisah-kisah di baliknya. Dan mari kita ke rumah Bapak Kustoro, yaitu sejarawan Pemalang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Romya Medeni. Kali ini kita di segmen jelajah bersama saya Guntur Saketi. Kita akan mengungkap sejarah tentang alun-alun Pemalang. Saat ini alun-alun Pemalang tengah ramai dibicarakan karena ada tragedi di alun-alun Pemalang yang memakan banyak korban. Dan kali ini kita sudah berada di kediaman sejarawan dari Pemalang, Bapak Kustoro, yang selama ini memang membidangi terkait dengan seni dan budaya di Pemalang. Dan langsung saja kita sapa Mbah Kustoro. Mbah, selamat sore nih Mbah. Sehat nih Mbah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita sudah 2 kali ngobrol dengan Mbah Kustoro, dan kali ini kita memang difokuskan untuk sejarah alun-alun Pemalang dan Pemalang pada tempo dulu. Dan langsung saja kita awali jelajah kali ini ngobrol dengan Mbah Kustoro. Mbah, Ya, nyun sewu Mbah, ini terkait dengan sejarah alun-alun Pemalang ini Mbah. Ini lagi ramai dibicarakan masyarakat. Dulunya alun-alun Pemalang itu berdiri sejak kapan dan seperti apa ini Mbak? jadi demikian ya sejarahnya ya. Jadi alun-alun yang sekarang itu dibuat sudah ke sini. Zaman dulu pada saat Bupati yang keempat, Sengkolo Buwono Tejo Sumirat, kalau tidak salah dulu saya pernah menyampaikan informasi, itu Patih Sampun membuat jalan dari Abang Ijo Pegadian ke selatan. Itu di yang sekarang itu SMA 3 ditempati oleh Bupati yang keempat, nama Sengkolo Buwono Tejo Sumirat. Itu
Nah, karena waktu itu lingkungannya masih hutan. Jadi sekitarnya hutan, sungainya Sungai Serengseng yang belakang masjid. Sungainya itu, sehingga di depan rumah, jadi sebelah barat yang sekarang alun-alun, itu bentuknya masih belum alun-alun. Ya, persoalannya Sengkolo Buwono itu sebagai pemimpin yang dituakan, yang dihormati sebagai pemimpin, bukan seperti bupati yang sekarang. Ya, sebagai orang yang dihormati, tinggal di situ. Nah, di depannya itu dibuat halaman luas. Nah, terus karena itu milik daripada Sengkolo Buwono, maka tanah di sekeliling itu dibuat pagar. Jadi sebelah selatan pagar sampai sungai, terus ke utara sampai yang sekarang pagaran, jalan yang di pagaran itu dibuat pagar. Lah, tanah itu miliknya Sengkolo Buwono. Ya, lah, lapangan itu belum alun-alun ya, jadi tanah terbuka itu untuk kegiatan apa-apa, ya untuk latihan perang atau latihan untuk kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah, setelah Sengkolo Buwono meninggal, belum ada masjid ya. Sengkolo Buwono dimakamkan di yang sekarang belakang masjid itu Suronatan, di pinggir sungai, karena belum ada kuburan. Sini hutan, dikubur di situ. Nah, yang tertua itu Sengkolo Buwono, yang lain kan Bupati sekarang. Nah, dipagar. Nah, terus kalau orang yang bukan turunan bupati, kuburannya di mana? Di luar pagar. Maka sekarang ada kuburan pagaran yang sekarang. Pagar. Itu kuburan orang yang bukan turunan bupati. Nah, sekarang kapan dimulai dibuat alun-alun? Itu mengacu kepada perintah aturan dari Keraton Solo waktu itu, Pakubuwono, ya, bahwa pendopo kabupaten harus ngayunaken Bandaran Agung. Ngayunan itu ngadepi, menghadap ke Bandara Agung itu pelabuhan. Ngungkurake pagunungan, ngeringake pesabinan. Jadi di belakang itu gunung, kiri kanan sawah, depannya pelabuhan. Maka setiap pendopo kabupaten yang di daerah utara mesti menghadap ke utara. Dari Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes menghadap ke utara semua. Karena aturannya dari Keraton Solo begitu. Lah, kapan dibuat? Lah, kita harus meneliti perintah itu pada saat Raja Solo siapa. Yang jelas tidak serta-merta saat itu harus buat. Bertahap ya, bertahap. Sudah buat kan harus ada dana dan sebagainya. Ya. Dan pendopo tempat hunian Bupati Malang itu berpindah-pindah. Dulu Sengkolo Buwono ini ada yang di Ketandan Tondonagoro, ada yang di Kesepuan, ada yang di sana. Lah, kapan di situ? Lah, harus kita cari ya data-data pendukung kapan dibuat. Yang jelas seusia dengan Kendal, Batang, Pekalongan seusia. Sama gitu, sama ya, satu masa. Satu masa, sehingga tidak mungkin sebelumnya. Kalau sebelumnya kan bisa madep ngulon, madep ngidul, madep terserah. Setelah ada perintah dari Raja Solo, kudu ngadepi segoro. Makanya kabupaten yang sebelah laut selatan ngadep ke selatan semua. Cilacap, sono ngadep ke sana. Niku maksudnya apa nggih ngadep ke laut? Ada maksud nggak? Ya itu waktu itu kan kita perdagangan ya. Kalau musuh-musuh datanya dari laut, jadi kan ngadepi harus ada melihat dari sana. Kanan kiri itu untuk makan itu kan persawahan untuk ini pegunungan. Jadi di belakangnya ada gunung. Nggak mungkin ngadepi gunung. Kalau ngadepi gunung kan ada musuh dari laut, nggak tahu. Nggak kelihatan ya. Sehingga pendopo
kayak alun-alun zaman kuno itu dari pendopo kabupaten itu jalannya lurus sampai ke Widuri, Taman Besar Widuri. Jadi tidak ada jalan yang sekarang di depan Indomaret itu enggak ada. Belum ada Indomaret. Jadi alun-alunnya sampai Indomaret itu, di tengah itu dibuat jalan dari pendopo kabupaten, jalan khusus untuk acara tertentu kalau bupati akan ke laut lewat situ. Hanya berarti bukan jalan umum ya? Bukan jalan umum untuk lewat itu. Lah kanan kirinya ada pohon beringin 2 besar. Itu pohon beringin yang lama sekarang sudah tidak ada. Oh, berarti yang kemarin roboh itu baru. Oh, baru. Itu dulu kan sudah ratusan tahun. Kanan kiri. Dulu waktu saya masih kecil ada besar. Dan di bawahnya untuk dodol itu dekem. Itu termasuk harus ada beringin 2 di situ. Iya. Di alun-alun. Itu semua itu kan mesti ada beringinnya, Mas. Iya, alun ada beringin 2. Tadi Pekalongan, tadi mana ada 2. Itu punya lambang pengayoman. Lambang pengayoman. Pengayoman. Kanan kiri, di tengahnya ada jalan. Itu itu kanan kiri. Dengan robohnya pohon beringin yang di alun-alun Malang ini, yang berarti pengayomannya juga ya, roboh atau gimana nih? Itu mungkin karena usia sudah tua ya, keropos dan sebagainya, ya kurang penelitian sehingga katakanlah musibah lah. Musibah kita tidak ingin berandai-andai ya, yang jelas itu musibah, keropos itunya, lagi pula mungkin cabangnya besar-besar, apa itu untuk tiangnya, pohon lugunya nggak kuat, ambruk gitu. Sehingga mungkin dia perlu diteliti pohon-pohon yang lain ya, sehingga kalau membahayakan ya harus dipotong aja. Dipotong ya. Yang setelah itu usianya lebih muda, bukan pohon kuno, Mas. Yang kuno hanya 2. Itu sudah nggak ada ya? Sudah tidak ada. Itu pohon-pohon tambahan. Jadi yang kuno yang lain tidak ada, Mas. Hanya 2 tok. Jadi pendopo kabupaten salah lurus kanan kiri itu yang asli yang lugu. Yang lain tidak ada pohon beringin, tidak ada. Itu kan tumbuhan setelah kesini. Setelah dibuat jalan yang utara depan Indomaret, baru ditanami pohon-pohon dikit. Itu. Kalau aslinya karena di situ di tengah-tengah jalannya apa itu memisahkan kanan kiri ya, del lurus, maka hanya 2 pohon yang kuno itu. Ya dulu waktu saya masih kecil di situ, terus yang kanannya itu untuk lapangan tenis saya masih ingat ya. Itu warung-warung di sana masih ada jualan gerombiang, jualan degong. Tapi sejatinya memang kalau jalan yang dari pendopo itu harus ada sampai laut nih. Iya, ada jalan iya. itu nih. Itu untuk karena kita kan keturunan dekat dengan laut. Okay. Tapi kalau pendoponya jauh dengan laut ya mungkin tidak. Ya ini karena kita kan dengan laut dekat. Ya, sehingga dibuat sana sebab tanah miliknya bupati dulu itu kan sampai Pagaran. Sampai Pagaran. Sehingga jalan dibuat di tengah-tengah sampai Pagaran. Nah, setelah Pagaran sampai laut kan dekat. Itu. Tapi dengan robohnya beringin itu ada makna tertentu nggak bagi Mbah? Ya kalau kita nggak ingin berandai-andai ya, yang jelas itu musibah karena usia yang sudah cukup tua, cabangnya besar-besar, pohon aslinya tidak kuat, terus ambruk kan gitu. Ya siapapun, sehingga perlu diteliti oleh kita dari apa yang instansi yang terkait ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu perlu dicek, nggak cuma di alun-alun, di semua lokasi. Mungkin jalan di daerah Semingkir, daerah Pegiringan kan pohon-pohon tua banyak. Kadang-kadang kan tidak terdeteksi sehingga banyak ambruk ya, apalagi sekarang
musibah itu banyak sekali. Karena apa? Karena keserakahan manusia sebenarnya. Mengapa saya katakan serakah? Isi perut bumi diambil, minyak, timah, nikel, gas, ini diambil kosong, Mas. Di bawah kosong, ya kosong. Maka yang kadang terjadi gempa bumi, terjadi daerah atas, Mas, nggak kuat menahan beban tanah dia, ambles, longsor, ambles, karena bawahnya kosong. Kita nggak tahu, diambil minyak, timah, ambil mata, diambil, nggak tahu. Yang ambil orang luar negeri, kita terambil kan memilih ke sana, kita kosong. Makanya musibah seperti itu nggak cuma Indonesia kok, dunia. Ini keserakahan manusia. Ya, termasuk sekarang mengapa terjadi banjir. Kadang-kadang kita nyalahkan pemerintah. Pada itu kesalahan kita sendiri. Satu contoh, rumah kaca, pabrik, ini gas panas, udara panas, es kutub Puncara mencair, kutub selatan mencair, gunung mencair, permukaan air laut naik. Air laut naik, sehingga air yang dari gunung nggak bisa masuk ke laut, nggak bisa masuk, ini tinggi. Akhirnya luber ke sana, banjir. Ini teorinya begitulah. Cuma kita kadang-kadang kan nyalahkan pemerintah. Pada itu ini untuk menangani sulit, Mas. Sebab untuk membuat batu bara nggak cukup 10 tahun. Ratusan tahun ya. Barang diambil sekian dipakai sekarang, ya itu keserakahan manusia. Ya, pengen punya uang, punya ini sekarang ini. Kalau dulu Pemalang itu seperti apa ini, Mbak? Zaman dulu itu suhu ataupun kebudayaan di Pemalang sendiri seperti apa kalau zaman dulu itu? Pemalang itu sebenarnya nggak punya kebudayaan, ya. Pemalang itu dulunya zaman prasejarah itu hutan lebat, tidak ada yang menghuni. Ini daerah pertengahan antara pusat kerajaan di daerah timur dan kerajaan daerah barat, Sunda sama daerah Jawa Tengah sana. Sini tengah-tengah hutan, sehingga apa? Tempat untuk pembuangan orang-orang yang tidak senang kepada raja, buang di situ. Makanya di daerah Watu Kumpul biasanya banyak peninggalan-peninggalan kuno. Ada Gua Buto, ada mbah ini. Ya, bisa juga perjalanan ke sana lagi kencing ini ditinggal gitu. Makanya di sana banyak prasejarah, itu banyak orang-orang kuno yang sakti. Nah, itu kaitan dengan yang pernah saya ceritakan dulu kan. Itu termasuk Mbah Nur Kalam itu tahun berapa itu? Nur Kalam setelah apa itu? Setelah ada alun-alun, ada pendopo kabupaten. Jadi pada saat Sengkolobono belum ada masjid. Sana kuburan neng pinggir kali Srengseng, kan dikubur pinggir kali. Belum ada masjid. Lah, setelah ada pendopo kabupaten, ya toh, dibuat masjid. Ya toh, dibuat penjara. Itu memang dulu yang buat masjid itu Mbah Nur Kalam itu atau gimana? Nah, kalau sebenarnya memang Mbah Nur Kalam, ya, bisa Mbah Nur Kalam. Cuma itu kapan? Ya itu pada saat-saat setelah ada pendopo. Lah, perlu kita cari tahun berapa? Tahun berapa ini? Ya, perlu ada panitia untuk mencari. Ya, yang jelas itu bukan pada saat Sengkolobono itu Sumutat. Pada Sengkolobono masih tanah lapang biasa, masih kosong, baru kuburan. Lah, setelah ada pendopo, baru dibuat masjid. Sebab yang buat masjid bukan Sengkolobono, tapi pada saat kekuasaan bupati setelah pendoponya dibuat. Logikanya, setelah ada pendopo pada bupati itu baru dibuat. Tapi pada saat Sengkolobono yang di sekarang SMA 3 itu belum ada rencana buat masjid. Yang penting dia di situ hidup kepenak. Ya,
setelah ada ini baru ada masjid, ada penjara, ada ini, alun-alun dibuat lurus. Itu kan dikemas, dibuat saat itu setelah ada perintah. pendopo. Betul, ada perintah dari Iya, juga ada aturan dari Raja Solo. Raja Solo. Ya. Nah ini, karena Pemalang itu dekat dengan laut, ya toh. Kedua kali tanah yang sekarang alun-alun itu dia dulu miliknya Sengkolo Buwono, ya, sampai ke Pagaran, sehingga seluas itu miliknya Bupati keempat. Sehingga kalau dibuat apapun ya terserah bupatinya, nggak perlu persetujuan orang lain. Makanya setelah dibuat alun-alun, jalan di tengah, ya uang bupati yang memperbolehkan silahkan. Itu baru setelah kuburan Pagaran dilanjutkan jalan ke sana. Matur suwun, Mbah, atas ngobrol-ngobrolnya. Juga terima kasih atas kerjasama dan dukungannya di dalam kita ikut melestarikan. Terima kasih sedulur Romet di sesi jelajah dan sesi ngobrol-ngobrol terkait dengan seni dan budaya Pemalang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.